Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang setia sekalian. Penghormatan saya kepada ayahanda dan bunda, kepada seluruh alim ulama dan kepada seluruh bangsa. Sangat miris ketika kita hadir dan melihat secara langsung apa yang dirasakan oleh mereka para pengungsi yang sampai hari ini masih dalam kegelapan. Ideologi yang dipaksakan dengan ideologi Pancasilais, tapi proses pelaksanaan kita lihat lebih dengan cara Zionis. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hilang. Beberapa orang, 93 orang beberapa hari yang lalu itu langsung dideportasi, dinaikkan pesawat dan dikembalikan ke daerahnya. Yang mereka itu sampai hari ini menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa mereka itu dengan begitu cepatnya difasilitasi, dikembalikan ke daerahnya. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua itu? Sementara yang tinggal sampai hari ini masih merasakan penderitaan. Dan bahasa-bahasa miring terus diterima oleh masyarakat yang terdampak dengan ekologi. Banjir, bandang yang memang sudah disiapkan. Sepertinya ini bagian daripada skenario yang dipersiapkan untuk dirasakan oleh masyarakat khusus Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, begitu juga dengan Sumatera Barat. Hasil yang begitu banyak, begitu lama sudah digerogoti oleh mereka, lantas saat ini ketika efek daripada penggerogotan bumi paru-paru dunia oleh mereka, lantas saat efek dari kejadian itu, dengan bahasa santai mereka mengatakan mampu menyelesaikan, tapi sampai hari ini rakyat secara mandiri melawan penderitaan tersebut. Tapi yang lebih menyakitkan lagi ketika kita melihat bagaimana mereka para penggoyang seperti Dewi Persik menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak layak. Dan supaya kalian tahu, kami tidak butuh kehadiran Prabowo di sini. Yang kami butuh adalah penyelesaian dalam apa yang sudah dilakukan di masa lalu yang efeknya kami rasakan hari ini. Kehadiran Prabowo, kehadiran Gibran itu tidak menyelesaikan masalah. Kehadiran para menteri pun saya lihat bukan menyelesaikan masalah, malah memperuncing masalah. Makanya saya katakan, Pancasilais yang kalian paksakan, cara Zionis yang kalian jalankan. Dan di sini pun saya berharap kepada mereka, para cendekiawan, para ulama, para teknokrat, birokrat, dan lain sebagainya. Sudah saatnya untuk bersikap tegas, untuk bicara secara lantang. Apakah hal yang terjadi seperti ini? Kalau kalian takut juga bicara lantang, apakah kalian itu bagian daripada orang yang mengakibatkan ini terjadi? Kalau memang bukan kalian bagian daripada orang yang mengakibatkan ini terjadi, apa sih yang harus ditakuti? Demikian pula dengan para politisi. Kalian dulu merengek, menjadi peminta-minta suara seperti peminta sedekah kepada rakyat. Kenapa hari ini suara rakyat tidak kalian dengarkan? Apa ketakutan bagi kalian? Coba bicara secara lantang. Sampaikan apa yang dirasakan oleh bangsa ini yang sampai hari ini tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Dan tidak ada keadilan sosial itu. Apalagi bicara tentang persatuan, itu sudah jelas tidak ada. Yang ada penderitaan sudah dirasakan, habis itu penghinaan lagi dari mereka walaupun itu bagian kecil.
Dan dengan bangganya mereka berkata dengan macam-macam bahasa. Kalau bicara bahasa tentang masalah kesetiaan, saya rasa cukup sudah sangat setia orang Aceh ini. Tapi sejauh kesetiaan ini yang dirasakan adalah pembantaian dengan bermacam-macam cara. Seakan-akan nyawa yang ada di sini adalah nyawa hewan yang tiada harga. Padahal peraturan mengatur bahwa sampai hewan saja harus dijaga. Ini manusia diterlantarkan seakan-akan tiada harga sama sekali. Efek yang kalian lakukan adalah bukan hanya sebatas Aceh, Medan, dan Padang saja. Yang kalian lakukan hari ini adalah sesuatu hal yang telah kalian ganggu dengan dunia ini. Paru-parunya kalian rusak, baik itu di Sumatera ataupun Kalimantan. Dan kalau kalian masih bersembunyi dan masih takut untuk menyuarakan kebenaran, di sini jelaslah bahwa ideologi kalian, walaupun kalian sampaikan dengan cara Pancasilais, tapi pelaksanaan dalam ideologi kalian ada ideologi Zionis. Apa sih bedanya dengan mereka para Yahudi yang membatasi bantuan dari luar untuk orang Palestina? Demikian pula dengan yang Aceh hari ini. Apa ada ketakutan kalian karena ada kesalahan dalam administrasi, dalam mengambil kebijakan yang kalian sembunyikan? Dan saya sebenarnya sudah sangat tahu dengan persoalan ini. Tapi perlu disuarakan juga. Kalau masyarakat menaikkan bendera putih, itu bukan mereka menyerah sebenarnya. Mereka sudah lelah menyerah dengan NKRI, tidak mau lagi dengan NKRI. Begitu muaknya sudah mereka. Karena selalu terzalimi, selalu terbantai, selalu tertipu. Maka dari itu, dunia perlu tahu inilah kondisi yang sebenarnya yang sedang terjadi di Aceh, Darussalam khususnya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga dunia sama-sama mau membenah persoalan ini. Karena persoalan yang terjadi hari ini di Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat adalah persoalan dunia, bukan bencana nasional. Ini adalah bencana dunia karena paru-parunya sudah dirusak. Paru-parunya sedang bermasalah. Paru-paru itu adalah paru-paru dunia. Saya berharap kepada seluruh penduduk dunia untuk mengerti, untuk tahu, untuk paham bahwa kondisi hari ini, kondisi harus diselesaikan secepat mungkin bila tidak ingin kerusakan yang lebih besar terjadi di dunia ini. Sementara lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.